Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Senang sekali ya kita kembali berjumpa pagi hari ini di tempat ini, dan kita bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang kita boleh rasakan hari demi hari. Kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai detik ini, itu semua semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Dan kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menikmati hadiratnya. Kita mau merasakan kehadirannya di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Mari kita tanggalkan segala beban yang mungkin kita hadapi. Kita menghadap pada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.
kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa tiba di gereja ini dalam keadaan selamat, bisa bersekutu bersama-sama, baik secara online maupun onsite. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan penyertaan dan pertolongan-Mu. Engkau yang memakai setiap hamba-Mu yang melayani Engkau, baik Pendeta Nelson yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik singer maupun worship leader, bahkan tim musik, bahkan setiap orang-orang mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau yang urapi dan pakai mereka menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Dan kami serahkan ibadah kami, biarlah kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih. Bapak Ibu masih kuat bangkit berdiri. Saya rindu kita semua saling sapa, saling memberikan tos kepada jemaat yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Ayo. Kita tos dulu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Maaf tadi saya juga lupa menyapa yang mengikuti lewat Zoom. Pak Yopi, selamat pagi. Kiranya Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Dan masih bangkit berdiri. Ya. Masih dalam posisi berdiri, kita masih kuat ya Bapak Ibu. Kita sama-sama masih memuji Tuhan ya, kita bersemangat memuji Dia. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, nyanyi bagi Dia. Sebelum saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk menceritakan cinta kasih Tuhan, nyanyi bagi Dia. Tanggalkan bebanmu, tak perlu
silakan duduk Bapak Ibu. Waktunya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin mau menceritakan cinta kasih Tuhan, pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, karya Tuhan yang mungkin dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya persilahkan. Atau Bapak Yopi mungkin barangkali di Zoom. Ibu Yani. Saya pikir nanti kalau harusnya minggu lalu bisa didengar ya? Kedengaran Bapak. Ya, harusnya minggu lalu itu kita rapat sedikit, tapi karena tidak ada online, sehingga kalau bisa kita rapat sedikit untuk bertemu dengan yang mengawasi ini tempat kita ibadah. Jadi kalau bisa nanti setelah selesai kita bicara sebentar. Mungkin itu saja kita doa. Ya Bapak, terima kasih. Kita terus doakan ya Bapak Ibu. Ya kalau Tuhan izinkan kita masih bisa pakai tempat ini, atau kalau belum bisa ya mungkin Tuhan akan sediakan tempat yang lebih baik. Kita terus doakan. Ya Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bercerita sedikit? Oh, Pak Nelson. Sip, Pak Nelson. Ya, salam Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya besuk ke rumah teman karena sakit. Jadi dalam perjalanan itu kami memakai jasa Grab mobil ya, online. Jadi pas berangkat saya berbincang-bincang dengan supirnya, ternyata dia satu suku dengan saya, juga pendeta gitu ya, tapi dia nge-Grab sambil kuliah ngambil S2 di UNAI. Jadi dia selama ini melayani di Garut katanya, dan dia merasa gagal karena kalau di daerah itu katanya kalau tidak ada bawa sembako atau apalah, orang nggak akan datang. Jadi jemaat yang dibaptis banyak katanya, tetapi yang hadir itu cuma sedikit. Nah, terus saya tanya kenapa, jadi kenapa Bapak kuliah lagi? Dia bilang demi karir. Wah, kadang saya pikir wah ini ternyata di gerejanya itu sulit kalau belum menjadi pendeta yang diangkat menggembalakan jemaat, jadi karirnya itu akan redup gitu ya. Jadi ya demi karir gitu. Ya saya tidak banyak cerita. Terus kalau Bapak di daerah-daerah itu apa yang Bapak sampaikan? Ya penginjilan. Apa Injil itu? Ya menceritakan Yesus lah. Apa yang diceritakan tentang Yesus ya saya kejar lagi gitu kan ya. Ya itulah kematiannya di kayu salib karena dosa manusia katanya. Oh ya berarti udahlah cocok lah pikir saya. Penginjilan tapi hanya bagi-bagi sembako pikir saya mau meluruskan dia. Ya walaupun saya tidak kasih tahu ke dia kalau saya itu pendeta. Saya nggak mau ngasih tahu. Cuma saya melihat bahwa tantangan pelayannya itu kesulitannya adalah yaitu kalau ada uang ya jalan, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi dia datang bawa uang, nanti beli ini itu, makan bersama, ya kadang pulang nitip lagi gitu ya. Padahal dia melayani itu, kadang ke gunung-gunung, kadang ada di pantai. Ya itulah cerita pengalaman dalam pelayanannya. Jadi Bapak Ibu memang ya situasinya di sini agak sulit juga memang. Nah tidak mudah ya sebenarnya untuk menjangkau di lingkungan di mana kita di Jawa Barat ini. Ya tidak semudah, mungkin di Jawa Timur itu lebih mudah atau Jawa Tengah. Dan saya tanya Bapak itu, apakah di jemaat ini campuran? Oh ya ada, orang Jawa biasanya lebih setia orang Jawa gitu, dibandingkan yang lain. Ya, jadi ya itulah tantangan pelayanan kita. Nah, lalu ya pulangnya sama Grab lagi, itu kan pas hari Jumat. Lalu saya ajak ngobrol supir Grabnya, nggak Jumatan Pak? Oh Jumatan, udah selesai, udah. Kenapa Bapak Jumatan? Kan gitu, supaya masuk surga.
Bapak yakin kalau sudah Jumatan pasti masuk surga? Saya bilang, oh yakin lah, apalagi Pak? Ya amal ibadah, oke, sudah dilakukan semua amal ibadah, apakah Bapak yakin juga masuk surga? Oh yakin lah, terus semua dia yakin. Kalau saya orang Kristen Pak, kalau saya nggak yakin, saya bilang, karena manusia itu berdosa, jadi sebanyak apapun amal ibadah saya nggak akan bisa masuk surga, saya bilang. Tapi saya tidak lanjutkan, hanya mengajak dia untuk berpikir, apakah pasti dia masuk surga karena melakukan amal ibadah. Nah itu cerita dua hal ya kepada supir Grab. Ya, saya memang menceritakan bahwa nggak mungkin ya, kalau bagi orang Kristen itu tidak mungkin orang berdosa itu masuk surga sebaik apapun dia, sesaleh apapun dia. Ya, saya sampaikan hanya sebatas itu. Saya sudah lihat dia cemberut, sampai teman saya setelah tiba takut tadi kita diturunkan katanya. Jadi lalu beberapa waktu kemudian saya lagi buat untuk persiapan dekoran, ada datang dua orang di kantor di halaman, masuk Pak, masuk. Oh saksi jawab Pak ya, saya langsung menduga. Oh iya katanya. Lalu kami ngobrol-ngobrol. Oh ya saya paham apa yang Bapak pahami. Saya bilang tapi kita tidak sepaham, saya bilang. Bagi Bapak Yesus itu siapa? Bukan Tuhan, bukan Allah kan? Bukan Tuhan. Ya iya, kita tidak akan nyambung Pak. Bapak mau cerita apapun, karena bagi saya Yesus itu adalah Allah. Dia sudah mati disalibkan karena dosa manusia. Oh iya, dia mati disalibkan katanya. Tetapi bagi saya dia itu adalah Allah. Bapak lihat Yohanes 1 ayat 1. Oh ya itu, oh ya saya sudah tahu Bapak akan mengatakan ayat itu suatu Allah kan, saya bilang. Saya sudah paham Pak arah pembicaraan Bapak kemana, karena saya belajar juga, saya bilang. Jadi terus dia ngobrol-ngobrol. Ya sudahlah Pak, percuma, karena nggak akan pernah nyambung lah. Sejauh Bapak nggak akan mungkin, saya nggak mungkin mengikuti Bapak. Bapak juga tidak mempercayai apa yang saya percayai, saya bilang. Jadi ya sudahlah Pak, saya bilang ya. Lalu mereka pergi Pak, saya bilang sebelum dia agak jauh. Semoga Bapak masuk surga, saya bilang. Oh iya pasti masuk surga katanya. Bapak tidak akan masuk surga kalau Bapak tidak mengakui Yesus itu Allah, saya bilang. Nah, pergi dia. Jadi Bapak Ibu, waktu-waktu itu kita harus pakailah ya untuk hal-hal yang sifatnya rohani, walaupun sedikit kita bicara. Tapi kita berharap supaya apa yang kita sampaikan itu menjadi pertimbangan, pergumulan bagi orang-orang lain, ya sama seperti supir Grab, supaya dia berpikir terus, benar nggak sih kalau saya sudah melakukan semua ini saya masuk surga? Nah seperti Bapak saksi jawab itu, kalau Bapak tidak percaya kepada Yesus itu adalah Allah, Bapak tidak akan masuk surga. Ya, biar itu menjadi pemikirannya. Jadi ya paling tidak kita mengajak dia berpikirlah. Ya itu saja kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Nelson atas kesaksiannya, dan kita akan terus dukung pelayanan Pak Nelson. Entah itu ke Kuningan atau kemanapun Tuhan membawa Bapak, kita akan terus dukung, doakan. Ya sebelum saya berikan kesempatan lagi, kita sama-sama kembali memuji Tuhan, kita angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Kau murah bagiku.
Silakan duduk Bapak Ibu. Dan sekali lagi silakan kalau ada yang masih mau menceritakan cinta kasih Tuhan. Elfran, mau nyanyi nak? Nggak mau. Oke, kalau belum siap ya Elfran, minggu-minggu berikutnya ya. Kami tunggu debutnya ya Elfran, kesaksian. Sip. Ya Bapak Ibu, barangkali ada lagi mungkin yang mau bercerita. Masih malu-malu kucing. Oke, ditunggu ya minggu depan kesaksiannya Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, kita menundukkan hati kita. Dan kita tahu mungkin dalam menjalani kehidupan ini banyak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi Bapak Ibu. Entah itu suka duka, entah itu air mata, entah itu tawa bahagia, semua diizinkan Tuhan tentunya untuk membuat kita semakin bergantung kepada Dia. Dan percayalah Bapak Ibu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun kehidupan kita, Tuhan selalu ada dan Dia selalu pedulikan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu ya. Dan percayalah bahwa semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat pujian ini, Allah peduli. Biarlah senantiasa menjadi iman dan doa kita bahwa Dia selalu mempedulikan kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam
Yes Tuhan. Amin, amin Tuhan. Karena Engkau Maha Tahu, tanpa kami bercerita apapun Engkau tahu apa yang kami alami, apa yang kami rasa, dan apa yang ada dalam hati, pikiran, dan bahkan masa depan kami pun Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena Engkau selalu mengerti dan Engkau selalu mau memberikan pertolongan kepada kami dalam perjalanan kehidupan kami dan di dalam setiap pergumulan kami. Kami datang saat ini mau mendengarkan firman Tuhan supaya kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, tolonglah supaya hamba-Mu ini benar-benar bergantung berserah kepada Tuhan, dan juga urapi semua kami yang hadir agar sungguh-sungguh mendapatkan berkat rohani yang membuat kami kembali dikuatkan, disemangati, dan hubungan kami dengan Tuhan terus semakin dekat, semakin hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Kalau sudah, saya akan membacakannya. Judul perikopnya itu adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pemungut cukai itu adalah orang-orang yang biasanya sangat dibenci pada zaman Tuhan Yesus, ya. Sangat dibenci dan mensejajarkan dengan orang-orang berdosa lain. Katakanlah dia mungkin seorang yang menjual diri, itu disejajarkan, disamakan statusnya secara sosial, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Kenapa? Karena pemungut cukai itu dianggap agen asing, ya, untuk memeras bangsa Israel. Karena dia bekerja pada pemerintahan Romawi pada waktu itu sedang menjajah bangsa Israel. Nah, karena itulah dia dibenci. Nah, karena itu maka orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sering sekali mencela mereka, merendahkan mereka, dan tentu bangsa Israel secara kebanyakan juga sama. Nah,
Saudara, dulu saya pernah sebelumnya mengkhotbahkan tentang Sakeus, juga memiliki profesi yang sama, yaitu pemungut cukai. Itu juga didatangi, Tuhan Yesus mengajak agar Tuhan Yesus datang ke rumah dari Sakeus. Dia yang menawarkan diri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nah tadi kita sudah membaca ini bahwa namanya di sini Matius. Tetapi kalau di bagian lain, umpamanya di Markus 2, di Lukas, itu dia disebut juga Lewi. Ya, jadi orang Israel itu sering namanya lebih dari satu. Ada Simon, ada Petrus, ada Kepas, itu orang yang sama. Ya, jadi ada Matius, ada Lewi, itu juga orang yang sama. Mereka itu kadang memiliki nama lebih dari satu. Ada Yohanes, Markus, itu juga nama yang sama, Yohanes Markus. Gitu ya. Itu biasa di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, karena pada zaman itu mereka itu multi ras di daerah itu. Ada penjajah Romawi, bahasa yang mereka gunakan bahasa Latin, bahasa Aramaik, sehingga ada percampuran-percampuran, dan nama mereka pun kemudian tidak lagi hanya dari bahasa mereka sendiri, tapi juga dari bahasa-bahasa lain, sama seperti kita orang-orang Indonesia. Tidak ada sejarahnya orang Karo namanya Nelson, nggak akan ada. Itu karena percampuran budaya dengan budaya-budaya lain. Kalau namanya orang Batak Toba Saud, nah itu banyak gitu ya. Itu banyak. Tapi kalau sudah Rudolf itu bukan gitu ya. Itu sudah nama campuran, tetapi itu sudah biasa diterima. Walaupun itu nama asing, tetapi sudah biasa diterima karena kita sudah bergaul dengan berbagai bangsa, berbagai ras, berbagai suku. Nah, itu juga yang terjadi dengan orang-orang Israel, sehingga mereka itu bisa memiliki lebih dari satu nama karena sudah bergaul dengan berbagai macam bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang ke-9 tadi, di sana Tuhan Yesus lewat, lalu dia melihat ada seorang yang namanya pemungut cukai yang bernama Matius, tadi dikatakan sedang bekerja. Dia sedang menjalankan profesinya, dia sedang menjalankan transaksinya di kantor di mana dia berada. Lalu Tuhan Yesus datang lewat di tempat itu, dia melihat Matius, langsung dia berkata, "Ikutlah aku." Jadi lagi sibuk nih, lagi mencari nafkah, lagi mencari uang, lagi asik-asiknya bekerja, lagi banyak-banyaknya rezeki, kira-kira seperti itu. Lalu Tuhan bilang, "Ikutlah aku." Tuhan Yesus tidak melihat siapa orang ini. Walaupun profesinya itu menjengkelkan, dianggap jelek, dianggap pekerjaan yang hina, yang direndah-rendahkan oleh masyarakat secara umum, tetapi Tuhan Yesus tidak melihat itu. Dia memanggil langsung kepada Matius, "Ikutlah aku." Dengan bahasa yang sangat singkat, hanya 2 kata, "Ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sadar benar siapa orang ini. Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini adalah orang yang hina, yang direndahkan oleh masyarakat, yang tidak diterima secara umum di masyarakat Yahudi. Walaupun mungkin dia orang berada, walaupun dia mungkin orang kaya, sama halnya seperti Sakeus kalau kita baca di Lukas pasal yang ke-9, walaupun dia kaya, 9 atau 19 saya lupa, tetapi dia secara sosial terisolasi. Dia direndahkan, dihina, disamakan dia dengan orang-orang lain, dengan orang-orang berdosa dikatakan. Tetapi Tuhan tidak melihat semua latar belakang itu. Tuhan tidak melihat keberadaan itu. Yang dia lihat adalah pribadi orang ini. Bukan profesinya, bukan kejelekannya, bukan keburukannya. Tuhan tahu itu ada dalam dirinya. Tetapi Tuhan bilang, "Ikutlah aku." Maka dilanjutkan di ayat itu, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Tidak lagi ada bantah-bantahan. Tidak lagi bilang, "Tunggu dulu Tuhan, ini belum selesai hitung-hitungan. Tunggu ajalah sampai sore. Tunggu aja nanti malam supaya dihitung semua dengan anak buah saya. Agar pembukuan ini bisa rapi dulu semua. Baru saya ikut Tuhan." Tetapi tidak dikatakan begitu oleh Alkitab. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Tidak pakai jeda-jedahan. Tidak pakai pertimbangan-pertimbangan. Tidak pakai hitung-hitungan apapun, langsung mengikut Yesus.
Dua kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu perkataan yang penuh dengan wibawa. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana hanya dengan dua kata orang yang belum saling kenal langsung orang itu mau disuruh ikut. Coba Bapak Ibu pergi keluar sana, lalu bertemu orang, bilang ikut aku. Kira-kira apa tanggapan orang lain? Apalagi dia lagi sibuk kerja ngitung-ngitung duit gitu ya. Ikut aku, jangan-jangan ini perampok ini. Tetapi wibawa Tuhan Yesus bisa kita lihat di sini. Hanya dengan katakan, ikutlah aku, langsung dia ikut, tinggalkan semua profesinya. Jadi jangan kira Tuhan Yesus itu tidak berwibawa waktu dia mati disalibkan. Ketika orang-orang datang, siapa yang kamu cari? Kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mau menangkap dia. Yesus orang Nazaret. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah dia. Orang itu pada langsung tumbang semua, berjatuhan. Wibawa yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa, yang hanya dengan dua perkataan saja langsung dia ikut. Ya, kita tidak heran ketika ada gelombang di Danau Galilea, Tuhan bilang berhenti, angin disuruh gelombang itu berhenti. Ada orang kerasukan di Gerasa atau Gedara, Tuhan suruh keluar, walaupun di dalam diri orang itu setannya itu bisa 5.000-an. Setannya itu kabur semua. Berwibawa, sungguh-sungguh berwibawa. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Ikutlah aku, lalu dia ikut, dia tinggalkan semua profesinya. Dan Tuhan Yesus juga tidak melihat semua latar belakang itu. Dan kemudian di ayat yang ke-10 kita lihat di sana, maka diadakanlah perjamuan. Kalau kita baca di Markus dikatakan di situ juga turut berkumpul orang-orang yang berdosa. Jadi perjamuan itu adalah perjamuan yang besar, bukan perjamuan biasa-biasa. Ada orang yang mengatakan ini mungkin adalah pesta perpisahan karena dia mau meninggalkan profesinya, sehingga orang-orang seprofesinya sesama pemungut cukai dan juga Tuhan Yesus ada di rumah, mereka bersama-sama mengadakan makan perpisahan. Ayat yang ke-10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan seterusnya. Ada perjamuan di sana. Kalau kita baca di bagian lain dari Injil, ada perjamuan. Jadi bukan hanya sedikit orang yang hadir, tetapi banyak orang yang hadir karena Matius ini kemudian menjamu. Kalau menurut Injil Lukas dikatakan di sana perjamuan besar. Kalau di Markus dikatakan bahwa banyak juga orang-orang berdosa datang ke rumah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu perubahan di dalam diri Matius itu secara langsung. Tadi dia hanya sibuk menghitung-hitung uang, cari duit dan seterusnya. Sekarang dia menjamu orang-orang, dia mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk itu. Setelah Tuhan Yesus mengajak dia untuk ikut, maka terjadi suatu perubahan sikap. Ada suatu sukacita yang besar di dalam dirinya, sehingga dia siap menjamu orang-orang, mengucapkan mungkin ini kata perpisahan, sebab dia tidak akan lagi menjadi seorang pemungut cukai. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kesempatan itu adalah kesempatan untuk berbagi cerita Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa begitu banyak orang yang hadir, ada pemungut cukai, ada orang-orang berdosa lain hadir di tempat itu, semua makan bersama, maka ini menjadi satu interaksi yang baik. Bagaimana ada seorang berubah karena bertemu dengan Tuhan Yesus, maka berita sambutan ini, berita sambutan Tuhan Yesus, ajakan Tuhan Yesus kepada Matius akan mempengaruhi benak orang-orang yang hadir di tempat itu. Bagaimana orang seagung ini mau menyambut Matius yang dicela oleh orang banyak. Sehingga itulah sebabnya begitu banyak orang-orang berdosa lain kemudian berkumpul di rumah itu. Coba tadi seandainya Tuhan Yesus tidak mau peduli, menutup diri terhadap Matius, profesimu juga hina, tidak akan terjadi hal seperti ini. Tetapi karena Tuhan Yesus buka diri, dia merangkul
yang namanya Matius pemungut cukai. Maka pemungut cukai lain, orang-orang berdosa lain pun merasakan bagaimana kasih Tuhan terhadap mereka. Walaupun mereka tidak langsung yang ikut diajak. Itu membawa dampak, itu membawa pengaruh. Lalu kemudian ada orang-orang yang merasa diri lebih suci, lebih kudus, lebih mulia, lebih terhormat. Dan yang biasa itu juga yang terjadi di dalam kisah Sakeus, bahwa mereka itu kemudian merusak perjamuan bahagia itu. Di pasal yang sama di ayat yang ke-11 dikatakan, pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Orang Farisi kalau di bagian lain juga disebut ahli-ahli Taurat juga ada. Jadi kelompok ini hadir, dua kelompok, ada orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, orang-orang yang dikatakan setia taat kepada Tuhannya. Tetapi mereka tidak bisa menerima kalau ada seseorang mau bergaul dengan seorang pemungut cukai dan orang-orang berdosa lain. Mereka ini adalah tokoh agama yang sangat dihormati, tetapi memiliki pola pandang yang sangat bertolak belakang dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka ini menghindari orang-orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus merangkul orang-orang berdosa. Mereka hanya bisa menghakimi dan menunjuk-nunjuk ke hidung orang lain, tetapi dia tidak pernah membuka diri untuk menyambut demi perubahan orang lain. Inilah ahli-ahli Taurat, inilah pemimpin-pemimpin agama yang ada pada waktu itu. Sehingga mereka tidak bisa menerima bagaimana mungkin Yesus ini mau bergaul dengan orang-orang berdosa seperti ini. Apa Ibu? Kelihatannya memang lebih mudah menunjuk-nunjuk muka orang daripada kita membuka diri terhadap dia. Lebih mudah menyalah-nyalahkan orang daripada kita mencoba untuk merangkul dia di dalam kesalahannya. Kita sering menjadi lepas tangan karena kita melihat keadaannya sudah buruk seperti itu, ya sudahlah, biarkan saja dia. Kita tidak mau peduli lagi. Tetapi Tuhan Yesus, walaupun seperti itu, orang ini adalah pemungut cukai, dia tetap merangkul. Bahkan kemudian orang-orang berdosa lain berkumpul di sekeliling dia. Dia tidak keberatan, dia tidak mempermasalahkan. Justru orang-orang yang merasa dirinya sok suci, lebih suci dari orang lain, itulah yang keberatan. Gejala ini banyak terjadi di dalam kaum agamawan. Pada orang-orang yang katanya berprofesi sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Banyak terjadi, bukan lagi merangkul. Nah, jadi orang-orang ini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini merusak. Mereka sedang bahagia, menikmati makan mereka, makan malam barangkali. Mereka sedang bersenang-senang, mereka bersunda gurau. Orang-orang banyak ini merasa diri mereka diterima oleh karena Tuhan Yesus memanggil Matius yang merupakan juga rekan-rekan mereka sesama pendosa, orang berdosa. Tiba-tiba perjamuan yang tadinya begitu menyenangkan dirusaklah oleh orang-orang Farisi ini. Mengapa gurumu makan bersama-sama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Suasana menjadi rusak. Seolah-olah kebahagiaan mereka itu sirna begitu saja. Padahal kebahagiaan itu sudah tercipta. Nah, beginilah kalau orang-orang yang selalu menuduh dan menghakimi. Hanya akan merusak situasi, merusak keadaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang ke-13, ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata,
Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus bilang betul, orang ini semua sakit, berdosa. Dia perlu disembuhkan, bukan dijauhi. Kan ibaratnya ini, kalau zaman dulu ada orang sakit kusta, ya, ada tempatnya khusus. Itu bukan hanya terjadi di Israel. Jadi kampung saya juga ada sampai sekarang, namanya Kampung Lausimomo. Itu khusus orang-orang kusta dari berbagai daerah dikumpulkan di tempat itu. Semua, sampai keturunannya yang sudah nggak kusta pun kita kadang enggak berdekatan gitu ya. Padahal apalagi masalahnya gitu. Nah, coba bayangkan, orang ini sudah berdosa, kemana-mana dia tertekan karena selalu dituduh sebagai orang berdosa. Lalu kita datang menambah-nambah lagi. Di sana dia lewat dituduh, orang berdosa lewat. Sana orang berdosa lewat. Di sana orang berdosa lewat. Lalu lewat di depan kita. Kita bilang lagi, kamu orang berdosa kan? Aduh. Coba Bapak Ibu bayangkan. Betapa tertekannya si orang-orang ini. Nah, tetapi Tuhan Yesus menerima orang itu. Dia bilang bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Orang ini sakit dan dia perlu dirangkul, bukan dijauhi. Dia perlu diperlakukan secara manusiawi, bukan dituduh-tuduh sebagai orang-orang berdosa, walaupun dia memang orang berdosa. Inilah perbedaan sikap Tuhan Yesus dengan pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang ini, pemimpin-pemimpin agama ini hanya bisa menuduh dan mempersalahkan, tapi tidak memperbaiki. Justru kadang cenderung pemimpin-pemimpin agama itu bertindak anarki dengan alasan untuk memperbaiki. Tetapi justru kerusakanlah yang timbul oleh karena semangat yang kadang tidak didasarkan oleh belas kasihan. Karena itu maka Tuhan Yesus katakan di ayat yang berikutnya, ayat 13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Belas kasihanmu di mana? Bukankah orang ini sudah tertekan karena dosanya? Bukankah dia sudah tidak punya banyak teman lagi? Bukankah dia kalau pergi kemana-mana dicela dan direndahkan? Di mana belas kasihanmu? Tuhan bilang yang ku kehendaki itu adalah belas kasihan. Kalau kamu kasihan kepada orang berdosa ini, kenapa kamu selalu menghakiminya, menjauhinya? Kenapa kamu selalu menuduh-nuduhnya, memojokkannya? Kenapa kamu tidak pernah membuka diri, merangkul dia? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sikap agung dari Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Berbeda dengan orang-orang umum. Walaupun orang-orang umum itu dianggap seorang orang yang saleh, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang taat, tetapi hati mereka itu berbeda. Tuhan Yesus itu memiliki belas kasihan, dia sungguh berbelas kasihan, dia sangat peduli kepada orang-orang ini, sehingga dia katakan tadi, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Lalu di bagian terakhir ayat itu, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku datang memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Betul, dia sadar orang ini berdosa dan dia dipanggil supaya dia bertobat, supaya dia berubah, bukan dijauhi supaya dia semakin hancur. Jadi, dan inilah yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Memanggil kita, orang-orang berdosa,
Sama seperti dia memanggil Matius untuk mengikut dia. Kita pun orang berdosa, ahli Taurat, pemimpin agama, orang-orang Farisi itu juga adalah orang-orang berdosa. Dan mereka juga dipanggil oleh Tuhan, tetapi mereka mengeraskan hati, mengeraskan diri. Namun ada di sini dipanggil oleh Tuhan yang dituduh sebagai orang berdosa, justru dia yang lebih merendahkan diri, bukan mengeraskan diri, dan dia menanggapi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Nah, karena itu maka di dalam pembukaan Injil Matius itu langsung ditegaskan di sana. Matius 1 ayat 21 mengatakan begini. Ia akan melahirkan, maksudnya Maria, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu langsung disampaikan oleh Matius. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi memang dia datang itu adalah datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan menghakiminya. Penghakiman itu nanti, bukan hari ini, bukan di dunia ini, tetapi di akhirat akan ada penghakiman. Tetapi sekarang Tuhan datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau dulu dia datang mau menghakimi, tentu dia sudah hakimi semua manusia. Tetapi dia tidak menghakimi, melainkan dia merangkul, menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dan kita adalah orang-orang yang harusnya juga meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Matius dijauhi, dibuang, dianggap rendah, dianggap hina, tetapi Tuhan mengatakan, ikutlah aku. Pada saat dia sedang menjalankan profesinya, tidak pandang waktu lama, tidak butuh waktu lama, dia langsung bergegas lalu mengikut Tuhan. Dia mengadakan perjamuan karena dia bersuka cita, dia bergembira, lalu sukacitanya juga dirusak oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka sangat membenci orang-orang yang dianggap berdosa ini. Tetapi kemudian apa yang terjadi dengan Matius? Mari kita baca dulu Bapak Ibu dari Matius 10 ayat 2 sampai dengan 4. Saya akan membaca di sini. Matius 10 ayat 2 sampai dengan 4. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Coba Bapak Ibu, Matius disebut siapa di situ? Pemungut cukai. Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 60-an. Ada yang mengatakan 60-an, 70. Pokoknya itu setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit dari kematian, naik ke surga, terhitung dari kenaikan ke surga itu sekitar 30 tahunan. Kemudian Tuhan memakai Matius untuk menuliskan Injil ini. Sekitar 30 tahun kemudian Matius masih mencantumkan namanya siapa? Pemungut cukai. Maksudnya itu apa? Apa maksudnya? Dia tidak keberatan dengan nama itu lagi. Kalaupun pemungut cukai itu dulu menjadi profesi yang sangat memalukan, direndahkan oleh masyarakat, tapi dia tidak malu menempelkan nama profesi pemungut cukai itu di dalam dirinya, walaupun dia tidak lagi menjadi pemungut cukai. Kenapa demikian? Karena dia sudah mengalami suatu perubahan. Bagi dia tidak menjadi masalah. Sebutan julukan itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah perubahan hidup. Dia dulu pemungut cukai betul, sekarang dia sudah menjadi Rasul Kristus. Walaupun masih disebut dia sebagai pemungut cukai, menjadi embel-embel dirinya yang negatif dulu, tetapi dia sudah tidak keberatan. Karena harga dirinya, nilai dirinya, pandangan dirinya sendiri terhadap dirinya sehat, sudah sembuh.
Pemungut cukai tidak lagi menjadi beban dosa, tetapi pemungut cukai adalah orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, sekarang menjadi seorang rasul dan bahkan dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan Injil. Saya waktu kecil ada nama ejekan saya, Patiau. Dari Patiau itu ada dulu di kampung saya itu, ke kampung-kampung ada satu orang keluarga Tionghoa jual ikan asin pakai mobil, ya mobilnya semacam truk, Kim Hong dulu disebut namanya. Tak kenapa saya disebut Patiau, sesuai dengan nama orang itu, Patiau gitu ya. Saya jengkel sekali, selalu orang bilang Patiau, Patiau gitu ya. Oh itu jengkel, saya minta ampun. Ya sampai sekali waktu saya kira tahun 98 itu, saya pulang ke kampung ketemu dengan tetangga dulu, ya saudara, masih saudara, Ginting juga. Dia bilang, Patiau, saya marah sekali itu, ya, marah sekali, masih marah saya. Lalu saya lama-lama berpikir, kenapa saya masih marah dengan sebutan ini gitu ya. Berarti ada yang belum tuntas ini ya. Belum tuntas dengan diri saya. Bagi saya nama itu sangat menjengkelkan, menjejekkan, menjijikkan. Ketika orang menyebut saya Patiau. Lama-lama ke sini, ya apa sih masalahnya dengan nama? Toh saya tidak, diri saya ini kan sudah diubah Tuhan. Apapun orang anggap tentang diri saya, kan anggapan Tuhan tidak begitu. Jadi kalau sekarang seandainya orang panggil saya Patiau, saya sudah tidak keberatan gitu ya. Tidak ada lagi ganjalan. Tapi sempat itu menjadi ganjalan yang sangat berat bagi diri saya. Nah Matius ini, walaupun masih disebut pemungut cukai, bagi dia tidak masalah. Bahkan dia sengaja di sini menyebut namanya pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai yang sudah mengalami perubahan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi secara psikologi, secara penerimaan diri, dia begitu kuat. Walaupun profesi itu dianggap rendah dan hina. Bagaimana dengan kita? Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, masih adakah di dalam diri kita yang dulu kita rasa itu menjadi ejekan, beban atau hinaan orang, tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita masih tetap sama? Kita perlu memikirkan ulang. Kenapa? Karena penilaian diri kita bukan berdasarkan apa kata orang, dan juga berdasarkan apa kata diri kita. Ini saya ulangi terus nih. Melainkan berdasarkan apa kata Tuhan, siapa kita ini di hadapan Tuhan. Bukan apa kata orang. Kalau kata orang kita semua bingung. Tiap orang yang kita sama nanti mereka semua memiliki pandangan yang berbeda. Mau kita berdiri di mana? Tapi apa kata Tuhan, itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau Tuhan mengatakan aku mengasihimu apapun keadaanmu, itulah yang nyata. Kalau Tuhan mengatakan berapa besar pun dosamu, aku sudah mengampuninya, aku sudah mati disalibkan karena dosa-dosamu, itulah kenyataannya. Jadi walaupun orang menuduh kita macam-macam, di hadapan Tuhan semua sudah tuntas. Inilah dialami oleh Matius. Maka dia tidak keberatan lagi membubuhkan namanya Matius pemungut cukai. Sama seperti saya sekarang. Kalau dulu saya sudah di Tiranus loh, itu tahun 98. Ketika saya dipanggil Patiau itu saya marah sekali. Belum tuntas ternyata gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah tuntas lah. Setelah peristiwa itu saya evaluasi diri lagi. Berarti ada yang belum benar nih dengan diri saya gitu ya. Ada satu perubahan. Perubahan diri. Dia menerima dirinya apa adanya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga menerima dia apa adanya. Tuhan Yesus menerima Matius itu sejak dia masih pemungut cukai. Dia dipanggil itu sejak waktu dia menjalankan profesinya, bukan setelah dia baik. Bukan setelah dia baik. Tetapi ketika hidup rohaninya begitu hancur, Tuhan memanggil dia. Terjadilah perubahan. Lalu dia menjadi rasul. Kita tahu Rasul Matius
adalah seorang rasul yang mati di Parang di Ethiopia. Semua rasul itu mati dibunuh. Ada yang disalib terbalik, ada yang dibakar. Cuma satu rasul yang tidak mati dibunuh, Yohanes. Dia pernah digoreng di kuali yang mendidih, tapi tidak apa-apa, ya dikeluarkan lagi. Dia tidak dibunuh, tapi kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos. Disitulah dia menuliskan wahyu. Tuhan bilang, tuliskanlah apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kemudian di Pulau Patmos itulah Yohanes menuliskan wahyu. Dia dibuang di sana karena tidak bisa dibakar, tidak bisa digoreng. Kalau yang lain mati. Ya, kalau Thomas katanya mati ditombak di India. Makanya di India itu ada namanya gereja Mar Thoma. Jadi rasul itu semua menderita, dan termasuk Rasul Matius. Dia rela mengorbankan nyawanya demi Kristus. Kalau dulu dia mengumpulkan uang untuk memperpanjang nyawanya, untuk memperkaya dirinya, tapi kemudian semua dia tinggalkan itu. Dia memilih profesi menjadi seorang rasul, dan rasul yang kemudian mati karena memberitakan tentang Yesus. Bukan mati karena profesinya sebagai pemungut cukai. Perubahan diri yang hebat, yang luar biasa. Lalu dialah penulis Injil Matius. Lalu kita bisa membaca di dalam Injil Matius kisah-kisah tentang Tuhan Yesus. Ada khotbah di bukit yang begitu indah, begitu menarik. Sampai-sampai Mahatma Gandhi pun sangat mengagumi. Seandainya katanya orang Kristen sama seperti Tuhan Yesus, maka saya juga sudah menjadi orang Kristen, dikatakan oleh Mahatma Gandhi, pemimpin India itu. Dia meneladani Tuhan Yesus sehingga dia tidak melakukan kekerasan dalam mengadakan perlawanan terhadap penjajahan Inggris di India. Mahatma Gandhi. Dia sangat mengagumi khotbah di bukit di Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu. Dia sangat terinspirasi. Kenapa? Karena Tuhan memakai Matius ini menuliskan Injilnya. Sehingga Mahatma Gandhi sekalipun, walaupun dia seorang Hindu yang kuat, mengalami transformasi pemikiran. Sehingga dia tidak mau mengedepankan pertumpahan darah untuk kemerdekaan India. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius kemudian kita tahu bahwa dia adalah seorang rasul yang memperkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Dia datang menggenapkan kitab Taurat dan nubuat para nabi. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Aku datang bukan untuk mendiakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan itu dikutip oleh Matius, dia tuliskan di dalam Injilnya. Jadi dia Mesias, juru selamat yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia dari orang-orang berdosa. Tadi sudah saya singgung itu di Matius 1 ayat 21. Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Matius sadar betul itu. Dia menuliskan itu karena dia mengalaminya secara pribadi. Bukan hanya ungkapan perkataan, tetapi situasi di mana dia berada di dalam keadaan itu. Dia tadinya adalah orang berdosa, tetapi kemudian diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengatakan sebab Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia berubah secara karakter, berubah secara jiwa, berubah secara mental. Dia kemudian setia melayani Tuhan menjadi seorang rasul. Dia sampai mati bahkan karena dia melayani Tuhan. Dan juga dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan tentang Yesus melalui Injil Matius, di mana kita bisa membaca di sana bahwa Yesus itu mati untuk dosa-dosa kita. Dan bahkan ditutup oleh Matius bahwa Injil itu harus diberitakan. Dan itulah yang dia lakukan sampai ke Ethiopia sana. Lalu pertanyaan berikut. Pertanyaan adalah, apakah pemungut cukai atau orang-orang berdosa pada umumnya
sudah kehilangan rasa kemanusiaannya? Atau tidak ingin berubah? Saya kira semua manusia ingin berubah. Tidak ada satu penjahat pun yang tetap betah di dalam kejahatannya. Semua orang ingin berubah. Pertanyaan tadi, apakah pemungut cukai itu ingin tetap dalam keadaan seperti itu? Dia tidak inginkah dia berubah? Ingin. Di Alkitab ada tertulis di Lukas 3 ayat 3 sampai dengan 14. Ya, saya hanya bacakan sebagian. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Perhatikan, ini pemungut cukai. Yohanes bilang, bertobatlah kamu. Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Datang pemungut cukai. Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Berarti di dalam hati nuraninya itu ada sesuatu keinginan untuk berubah. Dia juga tidak nyaman terus-menerus di dalam kesalahan dan dosanya. Lalu ada lagi kelompok lain yang datang. Ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaan sama. Dan jawabannya adalah, pertama, jangan menagih lebih banyak daripada apa yang ditentukan bagimu. Ayat 12 dan 13. Karena pemungut cukai tadi selalu markup semua. Ya, jadi harusnya 100.000 barangkali, oh kamu ini 110.000 gitu ya. Lebih dari yang seharusnya. Itu membuat mereka juga dibenci karena korupsi. Prajurit-prajurit, kepada prajurit apa? Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ah, ini siapa nih? Pejabat juga nih. Hah? Ya, banyak kasus lah di negara kita. Tuhan bilang, bukan Tuhan. Yohanes bilang, Yohanes Pembaptis, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tapi apa yang saya maksud di sini? Bahwa kedua kelompok ini, ada pemungut cukai, ada tentara di sana. Bertanya, apa yang harus kami perbuat? Mereka ini ingin berubah. Sama, Matius juga ingin berubah. Dia juga tidak ingin tetap di dalam keadaan itu. Dia sudah tidak nyaman dengan situasi itu. Nah, kita, kalau Tuhan Yesus kan sudah kita lihat. Kita bagaimana? Bagaimana kita memandang orang berdosa itu? Apakah kita memandangnya sebagai orang yang harus dirangkul? Apakah kita memandangnya sekalian juga karena dia ini juga memang ingin berubah? Dia tidak nyaman di dalam dosanya. Bagaimana dengan kita? Antara orang tua dengan anak, pasangan suami istri, kita di dalam dengan rekan sekerja, di dalam tempat kita di pendidikan kita. Bagaimana kita memaknai ini semua? Apakah kita di kelompok ahli Taurat atau orang Farisi? Atau di kelompok Tuhan Yesus? Yang mana kita? Anak ibu? Yang mana kita nih? Sulit menentukan pilihan. Ya, tentu kita sebagai pengikut Yesus kita ingin berubah. Kita juga perlu perubahan supaya orang lain juga bisa berubah karena kita. Sama seperti Matius. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat kemudian perubahan-perubahan yang terjadi terhadap Matius oleh karena Tuhan Yesus mengajak dan menerima Matius sebagaimana adanya. Berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menerima dia sebagaimana adanya. Menerima dia bukan setelah dia berubah menjadi baik. Menerima dia bukan setelah dia bertobat. Tuhan Yesus menerima dia ketika dia sedang di dalam kubangan dosanya. Pada waktu itulah dia mulai dirangkul
Dan itulah yang menciptakan perubahan di dalam diri Matius. Karena ada penerimaan dirinya dalam semua kelemahannya, dalam semua kekurangannya, dalam semua kejelekan dan keburukannya. Tuhan Yesus menyambut, menerima dia, dan kemudian dia berubah. Saya kira teladan hidup kita adalah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Sebagai penutup, Tuhan Yesus selalu menyambut siapa saja. Dan dalam keadaan apa saja, apakah Bapak Ibu sedang terpuruk, merasa rohaninya lagi jatuh, atau merasa hidupnya sesak, banyak tekanan, banyak pergumulan, Tuhan Yesus menerima apa adanya. Atau merasa bahwa dosanya begitu besar, begitu banyak, sampai-sampai tidak bisa diampuni, tetapi Tuhan Yesus menerima Bapak Ibu apa adanya. Karena dia datang tadi untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Ini tidak pandang bulu. Orang kaya, miskin, berpendidikan, tidak, laki, perempuan, anak-anak, orang tua, dewasa. Tidak, semua. Semua diterima oleh dia, dan dalam keadaan apapun diterima dia oleh dia. Bahkan Simon pun diterima dia, Simon orang Zelot. Bapak Ibu tahu kenapa disebut Simon orang Zelot? Orang Zelot itu adalah satu kelompok anak-anak muda yang melawan pemerintahan Romawi secara kekerasan. Jadi mereka sering menyembunyikan pisaunya belati. Dari situlah kata Zelot itu dibalik. Kalau mereka dulu kan seperti pakai rok gitu ya. Pakaiannya belum seperti kita pakai jeans, celana panjang dan seterusnya. Di baliknya itu ada belati. Kalau dia ketemu di tempat-tempat tertentu dengan tentara Romawi, mereka akan tikam, bunuh. Jadi mengadakan perlawanan dengan kekerasan. Itulah orang Zelot. Nah, Simon orang Zelot ini juga dipanggil oleh Tuhan. Bukan dia setelah bertobat, dia masih dalam keadaannya sebagai orang Zelot. Yudas Iskariot, Tuhan tahu Yudas Iskariot itu akan berkhianat, tetapi itu juga dipanggil oleh Tuhan. Jadi semua, siapa saja, bahkan dianggap akan jadi pengkhianat pun tetap diberi kesempatan. Sama seperti Yudas Iskariot, Tuhan sudah tahu dia akan jadi pengkhianat, tapi tetap diberikan kesempatan, tetap dirangkul, tetap diperlakukan sama dengan rasul yang lain. Begitu juga dengan kita. Dia akan menerima kita apa adanya. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan. Kalau Tuhan bisa mengubah Matius, maka dia juga bisa mengubah kita semua nih. Siapapun kita bisa diubahkan oleh Tuhan Yesus, asal kita mau mengikut dia, mengajak, menanggapi panggilannya dengan positif, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang diubahkan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus datang kepada Tuhan dalam segala kondisi, tetapi lebih baik kalau kita menjaga diri supaya hidup dalam kesucian. Tetapi kita tetap datang, walaupun keadaan kita seperti apapun, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia akan tetap menerima kita, menyambut kita, Dia ingin kita berubah oleh karena kebaikan di dalam kasih dan anugerahnya. Dan yang berikut kita terus belajar. Teladanilah Tuhan supaya kita mengalami transformasi, perubahan hidup. Mari kita nyanyikan lagu tadi. Nomor 5, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti di sini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya undang semua bangkit berdiri. Yang tak dapat ku mengerti.
mulai dari awal, kita ulangi. Banyak perkara. Bapak Ibu, tenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk datang kepadanya agar terjadi perubahan hidup. Dia peduli kepada kita dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan bahkan saat kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan saat kita mungkin hidup di dalam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menyambut kita, dia menerima kita. Dan juga dia ingin menjawab semua pergumulan kita, persoalan-persoalan hidup kita. Sama seperti pemungut cukai yang mengalami pergumulan, ingin ada perubahan hidup. Tuhan juga ingin mengubah kita supaya terjadi perubahan hidup. Bapak Ibu, sekarang di hadapan Allah yang hadir di tempat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sedang berhadapan dengan Dia saat ini. Mintalah, berdoalah apa yang ingin Bapak Ibu inginkan, supaya Tuhan Yesus mengubahkan hidup saudara. Silakan berdoa kepada Tuhan. Berdoalah sampai Bapak Ibu mendapat kelegaan yang datangnya dari Tuhan melalui Roh Kudus, supaya Dia memberikan penghiburan dan kekuatan baru, semangat baru, dan yang terutama adalah perubahan batin, perubahan cara berpikir, sehingga sungguh-sungguh Bapak Ibu bisa berpesta sama seperti pesta yang dilakukan oleh Matius ketika menjamu orang-orang banyak. Tuhan, inilah kami dengan semua pergumulan yang ada pada diri kami. Engkau mendengar, Engkau melihat, Engkau sudah mendengarkan apa yang kami ucapkan walaupun di dalam hati kami. Karena Engkau ada di sini dan Engkau Maha Tahu. Angkatlah seluruh beban kami, ubahkanlah cara berpikir kami sesuai dengan firman-Mu. Tempatkanlah hati kami menjadi
penuh dengan sukacita damai sejahtera-Mu, segala beban yang ada di dalamnya, agar Tuhan mengangkat dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Kami hanya berserah kepadamu, sama seperti Matius berserah kepadamu. Ketika Engkau mengatakan ikutlah aku, maka dia mengikut tanpa lagi pertimbangan apapun. Dan kami pun membawa hidup kami, membawa seluruh pergumulan kami. Kami mau mengikut Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu tadi sekali lagi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang mengatakan, marilah kepada Aku semua yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami pegang janji-Mu bahwa segala beban hati pikiran kami diangkat oleh Tuhan, dan segala pergumulan hidup kami sudah kami bawa kepadamu, kami letakkan di hadapan-Mu. Dialah Engkau yang mengambil alih, dan kami menjalani hidup kami di dalam damai sejahtera dan pimpinan-Mu. Gantikanlah segala beban hati kami dengan sukacita yang melimpah, segala kesumpukan pikiran kami dengan pikiran yang terbuka dan jernih. Dan ajarlah kami untuk terus menikmati kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan tanamkanlah firman-Mu yang sudah kami dengar di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami selalu merenungkannya. Sebab Engkau menerima kami apa adanya, setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Nelson Ginting atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hati dan kehidupan kita, dan kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan, kita mengucap syukur untuk segala yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya saya memohon dengan kasih kepada Ibu Pur untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Segala sesuatu Engkau berikan, Engkau layakkan kami, meskipun kami sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali membuat-Mu bersedih, membuat Bapa menangis. Ampuni kami. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengangkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur untuk segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku jemaat. Kepada hambanya yang akan menyampaikan warta jemaat, saya persilakan waktu dan tempat. Siapa? Pendeta Alex. Oh, Pendeta Saud. Oke. Ini tiap warta saling melirik Bapak Ibu. Monggo. Ya, terima kasih atas firman Tuhannya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Nelson. Dikatakan ikutlah aku, berarti yang mengajak itu yang bertanggung jawab, ya, segala sesuatunya. Jadi pada saat kita mau mengikut Tuhan, kita tahu Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita. Terima kasih Pak Nelson, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada minggu tanggal 31 Agustus, ya. 24 September. Sekarang berapa? Tanggal 17 itu 24. Tanggal 17 September 2003. Ya, ada kesalahan. Ya, persembahan kita minggu tanggal 10 Agustus. September ya. 10 September. Ya, terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan persembahannya sebesar 617.000. Tuhan memberkati bagi jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank rekening, ya, OCB ada di sini, ya, Gereja Metodis Injil Menara Pengharapan. Terima kasih atas persembahan yang terus diberikan. Tuhan memberkati. Kita ini ada laporan keuangan kita, yaitu dari tanggal 1 Mei 2023 sampai 31 Agustus 2023. Di sini totalnya berapa ini? Ya.
Ya, totalnya 700. Ya, totalnya 768.850 ya. Dan juga untuk yang di bank ya, laporan bank Gereja Menara Pengharapan sisanya 1.029.128. Terima kasih, itu laporan keuangan kita. Ya, kita terus berdoa supaya juga tentang masalah keuangan. Ya, terus kita juga berdoa yang berulang tahun. Ya, ini 1 September Ibu Ade sudah, Jojo sudah. Ya, Pak Pur kemarin tanggal 13 ya. Purnama ya Pak Pur, dan juga tanggal 14 Alpanus ya. Rainer ini adalah anak Pak Willy dan Bu Ade ya. Kita terus doa juga, kita juga berdoa untuk juga ulang tahun Pendeta Nelson tanggal 1 September. Sudah lewat ya, dalam perjalanan keluarga. Untuk jadwal untuk minggu depan ya, pengkhotbahnya Pendeta Ade Sri Jerki MPKD ya, juga welnya Ibu Ros dan juga yang lain ya, kita doakan. Ada Jojo, ada ini ya, pokok doa itu kita terus doa juga mendengar khotbah Bapak Pendeta Yopi Ratu di Radio Cepi. Kita terus dengarkan setiap hari Minggu pukul 6 sore ya, 6 pagi 6 sore ya. Pokok doa yang terus kita berdoa untuk bangsa dan negara, dan juga kesehatan Ibu Olsia dan juga Kota Bandung ya, pemilu kita doakan. Ada pokok doa lain yang perlu didoakan? Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, khususnya dari Matius, bagaimana Tuhan memanggil Matius sehingga dikatakan ikutlah aku. Terima kasih karena kami yakin dan percaya Tuhan memanggil kami untuk mengikut Tuhan. Karena itu Tuhan yang senantiasa menolong kami dari segala hal. Karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Pak Nelson yang Tuhan percayakan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, supaya senantiasa mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun setelah lewat ulang tahun pernikahan mereka, biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga mereka boleh saling mengasihi, saling bergandengan tangan, sehingga boleh Tuhan terus mereka memenuhi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Pak Nelson di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, terutama dari presiden sampai bawahannya. Tuhan juga memberkati, sehingga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka di dalam memerintah negara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga keadaan pemilu nanti tanggal 2024 Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong, siapapun yang akan dipilih boleh Tuhan juga campur tangan. Tuhan berikan hikmat, dan juga kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan, keadaan politik. Biarlah Tuhan yang menolong TNI dan Polri sehingga mereka boleh mengamankan negara ini dengan baik Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota maupun di pedesaan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka sehingga berita tentang firman Tuhan pada saat ini boleh sampai ke jemaat-Mu, memberikan kekuatan mereka kepada masing-masing Tuhan, sehingga mereka iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan juga berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan
penginjil dan pendeta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan juga pada pagi hari ini untuk juga kami doakan yang berulang tahun. Kami terus mendoakan mereka walaupun saat ini mereka ditambahkan usianya 1 tahun, tapi biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Ajar mereka Tuhan supaya mereka boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui, sehingga semakin hari mereka mempunyai hati yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya senantiasa di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, di dalam aktivitas mereka Tuhan berkati senantiasa, sehingga mereka boleh senantiasa semakin dewasa di dalam iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk juga gembala di tempat ini, Pak Yopi, Tuhan berkati dia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga khususnya untuk Mama Samuel, Tuhan berkati juga Tuhan di dalam sakit penyakitnya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia, menolong dia, memberikan kekuatan dan juga kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lain. Mungkin ada yang sakit Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan kami serahkan setiap jemaat-Mu yang sakit ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, menolong mereka Tuhan di dalam setiap aktivitas mereka. Sehingga mereka tetap Tuhan boleh memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga rindu supaya mereka juga datang beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga saat ini, untuk juga Pak Nelson yang rindu untuk berangkat kembali ke Kuningan untuk melayani. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga Tuhan berikan waktu yang tepat, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di Kuningan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa sahabat kami pada saat ini. Kami sampaikan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Mari kita mengakukan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keamanan hidupmu, dan diberkatilah apa yang menjadi kebutuhanmu. Berkat-berkat semuanya itu bersumber dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarlah berkat-Nya itu melimpah dan tidak pernah berhenti. Dan juga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang menerima engkau apa adanya. Dia pun menjadi sumber berkat bagimu. Dan Roh Kudus yang akan memberikan semangat baru, sukacita baru, dan yang memberikan tuntunan, kelegaan, dan daya juang yang tinggi. Berkat-berkat ini tercurah di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Sebut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kalau semuanya boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu, biar kiranya segala yang kami lakukan di hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan kiranya akan terus pimpin sertai kehidupan kami, tutup bungkus kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah pulang, Tuhan kiranya Engkau menyertai dan menjaga kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.